Pada materi pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari persekutuan komanditer. A. Persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer yang biasa disingkat CV ini adalah suatu bentuk badan usaha yang paling banyak digunakan oleh para pengusaha kecil dan menengah, atau bisa disebut dengan UKM, sebagai bentuk identitas organisasi badan usaha di Indonesia. Menurut Pasal 1 Butir 5 Rancangan Undang-Undang, CV adalah badan usaha, bukan badan hukum yang mempunyai salah satu lebih sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Pengertian CV dijelaskan dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam Pasal 19 ayat 1 disebutkan bahwa CV adalah persekutuan secara melepas uang yang dinamakan persekutuan komanditer. Didirikan antara satu orang atau beberapa sekutu yang tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Pada selanjutnya, pada pasal 19 ayat 2 berbunyi, dengan demikian bisalah terjadi suatu persekutuan itu pada suatu ketika yang sama, merupakan persekutuan firma terhadap sekutu firma di dalamnya dan merupakan persekutuan komanditer terhadap pelepas uang. Dengan demikian dapat disimpulkan, CV adalah persekutuan dengan setoran uang, barang tenaga, atau sebagai pemasukan para sekutu dibentuk oleh satu orang atau lebih anggota aktif yang bertanggung jawab secara renteng di satu pihak dengan satu atau lebih orang lain sebagai pelepas uang. Pembahasan kedua yaitu tentang jenis-jenis persekutuan komanditer atau CV. Yang kita ketahui, terdapat 5 persekutuan komanditer dengan ciri atau karakteristik di Indonesia. Yang pertama yaitu CV murni. CV murni adalah jenis persekutuan komanditer yang hanya terdapat satu pemilik aktif, sementara pihak lain berperan sebagai pemilik pasif. Yang kedua adalah CV campuran. CV campuran adalah jenis persekutuan komanditer dengan bentuk firma yang membutuhkan tambahan modal. Pada CV ini, pemilik aktif dan pasif berasal dari para pemilik firma yang kemudian menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang ketiga adalah CV bersaham. CV bersaham adalah jenis persekutuan komanditer yang mengeluarkan saham khusus untuk pemilik aktif dan pasif, dan diperbolehkan mengambil lebih dari satu saham sesuai keinginannya. Yang keempat ada CV diam-diam. CV diam-diam adalah jenis persekutuan komanditer yang memperlihatkan identitas sebagai sebuah rumah firma. Yang kelima ada CV terang-terangan. CV terang-terangan adalah jenis persekutuan komanditer yang memperlihatkan identitasnya dengan nama CV dan bukan sebuah firma. Pada pembahasan ini terdapat beberapa pendapat menurut para ahli, yaitu menurut Profesor Igans mengatakan bahwa firma merupakan badan hukum yang kurang sempurna, sedangkan Zelemaker berpendapat bahwa persekutuan firma itu bukan badan hukum. Selanjutnya saya akan membahas tentang anggota dalam CV, yaitu terdapat sekutu pasif dan aktif. Yang pertama yaitu sekutu pasif. Sekutu pasif bertugas yaitu wajib menyerahkan uang, benda, ataupun tenaga kepada persekutuan sebagaimana yang telah disanggupkan, kemudian berhak menerima keuntungan, dan yang ketiga tanggung jawab terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disanggupkan, sehingga yang terakhir yaitu tidak boleh campur tangan dalam tugas sekutu aktif, terdapat pada pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang bila dilanggar akan menjadi tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Yang kedua yaitu sekutu aktif. Sekutu aktif bertugas sebagai mengurus CV, yang kedua berhubungan hukum dengan pihak ketiga, dan yang ketiga bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Tujuan pendirian CV. Setiap CV mempunyai tujuan dalam setiap pendiriannya. Salah satunya agar dapat melakukan kegiatan usaha yang sama dengan perseroan lain atau berbeda. Bersifat khusus atau umum sesuai dengan keinginan para pendiri persero. Namun ada beberapa bidang usaha yang hanya bisa dilaksanakan dengan ketentuan harus berbadan hukum PT. Selain itu, tujuan dari pendirian CV adalah sebagai badan usaha agar suatu usaha memiliki wadah resmi dan legal untuk memudahkan pergerakan badan usaha itu sendiri, misalnya pengadaan barang. Selanjutnya, modal untuk pendirian CV. Karena CV adalah suatu bentuk usaha yang merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan usaha dengan modal yang terbatas, maka untuk CV tidak ditentukan jumlah modal minimalnya. Dalam anggaran dasar perseroan komanditer atau akta pendirian juga tidak disebutkan besar jumlah modal dasar,
modal ditempatkan atau modal disetor. Penyebutan besar modal perseroan dapat dicantumkan dalam surat izin usaha perdagangan atau surat izin operasional lainnya. Selanjutnya, berakhirnya CV. Karena pada hakikatnya persekutuan komanditer adalah persekutuan perdata, maka berakhirnya persekutuan komanditer adalah sama dengan persekutuan perdata yang diatur dalam pasal 1646 sampai dengan 1652 KUH Perdata. Pasal 1646 KUH Perdata menyebutkan bahwa paling tidak ada 4 hal yang menyebabkan persekutuan berakhir, yaitu lewatnya masa waktu perjanjian persekutuan, musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan, kehendak dari sekutu, dan jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit. Selanjutnya, dasar hukum CV. Karena sifatnya merupakan badan usaha yang diakui legal secara hukum, CV mempunyai dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dasar hukum keberadaan CV disebutkan dalam beberapa sumber hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang kelebihan dan kekurangan persekutuan komanditer atau CV. Kelebihan CV yaitu 1. Pendiriannya tidak terlalu rumit. 2. Bentuk badan usaha CV telah mendapat kepercayaan masyarakat. 3. Banyak pengusaha kecil dan menengah, terutama perusahaan keluarga, yang memilih bentuk badan usaha CV. 4. Struktur organisasi CV tidak terlalu rumit. 5. Laba yang diperoleh CV hanya dikenakan pajak penghasilan 1 kali. 6. Modal yang dibutuhkan untuk mendirikan dan menjalankan CV tidak ditentukan. Kelemahan CV yaitu 1. Apabila sekutu pasif menjadi sekutu aktif, maka tanggung jawabnya akan menjadi tanggung jawab pribadi. 2. Status hukum badan usaha CV adalah bukan badan hukum. 3. CV tidak dapat menumpuk modal dengan jalan menghimpun modal daripada sekutunya. Proses pendirian dan pembubaran CV beserta sekutunya. Syarat dan prosedur CV yaitu hanya mensyaratkan pendirian oleh 2 orang dengan menggunakan akta notaris yang berbahasa Indonesia. Pada saat para pihak sudah sepakat untuk mendirikan CV, maka dapat datang ke kantor notaris dengan membawa KTP. Untuk pendirian CV tidak diperlukan adanya pengecekan nama CV terlebih dahulu. Nah, sebelum datang ke tempat notaris tersebut, ada beberapa yang harus dipersiapkan. Yang pertama ada calon nama yang akan digunakan oleh CV. Yang kedua ada tempat kedudukan dari CV. Untuk menyatakan telah berdirinya suatu CV, sebenarnya cukup hanya dengan akta notaris tersebut. Namun, untuk memperkokoh posisi CV tersebut, sebaiknya CV tersebut didaftarkan pada pengadilan negeri setempat dengan membawa kelengkapan berupa surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP dan NPWP atas nama CV yang bersangkutan. Nah, terakhir ada kesimpulan, yaitu kami mendapatkan 3 poin. Yang pertama ada peran badan usaha dalam perekonomian Indonesia sangat penting guna mengembangkan perekonomian negara, meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia, memupuk keuntungan dan pendapatan, dan melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Yang kedua ada perseroan komanditer atau biasa disebut CV adalah salah satu jenis badan usaha di Indonesia. CV termasuk badan usaha bukan berbadan hukum seperti PT. Walaupun demikian, keberadaan badan usaha ini tidak mengurangi hak dan kewajibannya sebagai perusahaan yang diakui pemerintah dan kalangan dunia usaha khususnya. Yang ketiga ada menurut pasal 1 butir 5 RUU, yaitu CV adalah badan usaha bukan badan hukum yang mempunyai 1 atau lebih sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer berhak bertindak untuk dan atas nama bersama semua sekutu serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng. Namun sekutu ini bertanggung jawab sampai harta kekayaan pribadi.